Selamat berjumpa kembali anak sekalian dalam mata pelajaran geografi, khususnya untuk kelas 10 semester 1. Kali ini kita akan meneruskan video pembelajaran sebelumnya, di mana kita masih membahas tentang pengetahuan dasar pemetaan. Sekarang kita memasuki bagian ketiga. Baik, selamat mengikuti. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jika masih ada hal-hal yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan. Baik, kita sekarang akan membahas tentang proyeksi peta. Ya, proyeksi peta. Apakah sudah ada di antara kalian yang tahu apa pengertian atau maksud dari proyeksi peta? Oke, siap. Ya, ini kita lihat bersama. Salah satu pengertian dari proyeksi peta adalah pemindahan sistem paralel dan meridian. Sistem paralel itu adalah garis lintang dan meridian adalah garis bujur pada globe atau bola bumi yang ditetapkan dalam bidang globe yang melengkung. Globe kan melengkung, ya. Kemudian peta itu sendiri kan digambar di atas bidang datar. Jadi dengan kalimat lain, proyeksi ini adalah suatu teknik, ya, memindahkan gambar dari bidang melengkung di globe ke atas bidang gambar yang datar. Nah, kira-kira demikian, ya. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri itu ada gambar globe, ya. Ini tidak bisa kita melihat seluruh permukaan bumi karena sebagian menghadap kita, sebagiannya membelakangi kita, ada di balik dari bola bumi itu. Sedangkan peta itu kan berusaha menggambar sebagian atau seluruh permukaan bumi. Nah, dengan demikian teknik untuk menjadikan bagian bumi yang melengkung itu, bahkan yang tidak kelihatan, menjadi kelihatan, ini harus ada suatu cara yang standar. Nah, cara itulah yang disebut dengan proyeksi peta. Oke, ya, kita teruskan dulu. Kemudian kita perlu tahu dulu ketentuan umum dalam proyeksi itu apa saja. Ya. Nah, memindahkan bidang melengkung menjadi bidang datar. Ini ada ketentuannya. Yang pertama adalah bentuk yang akan diubah itu harus tetap atau conform. Ya, conform. Ya, ini tetap itu misalnya, ya, bentuk Pulau Jawa kita tahu seperti itu kan. Nah, itu kalau antara bentuk nyata dengan bentuk di peta itu tidak boleh berubah. Yang semula memanjang dari timur ke barat berubah setelah dijadikan peta menjadi bentuknya bulat. Ini berarti tidak tetap, nggak boleh. Kemudian yang B, luas permukaan, ya, yang akan diubah itu atau dipindah itu juga harus tetap. Dengan kalimat lain adalah ekuivalen, ya, tetap luasnya. Kemudian yang C, jarak, ya, antara satu titik dengan titik lain di atas permukaan yang diproyeksikan atau diubah itu juga harus tetap. Ini namanya adalah equidistant. Jadi yang perlu diperhatikan itu bentuk, ya, tetap, luas tetap, jarak tetap, tidak berubah. Kemudian yang keempat, peta yang diubah, ya,
itu tidak mengalami penyimpangan arah mata angin. Jadi misalnya arah utara ketika dipindah atau diproyeksikan ke dalam peta yang baru, itu tidak berubah menjadi arah yang lain, jadi di barat atau timur. Jadi arahnya harus tetap begitu. Next, kita lihat ya, ada beberapa jenis proyeksi peta. Di sini kita akan mengenalkan 3 jenis proyeksi yang umum digunakan oleh para ahli kartografi atau ahli perpetaan. Yang pertama adalah proyeksi azimutal, azimut. Kemudian yang kedua adalah proyeksi kerucut atau konik. Dan yang ketiga adalah proyeksi silinder atau cylindrical. Bagaimana masing-masing proyeksi itu? Kita lihat dulu penjelasan berikutnya. Nah, kita perhatikan ada gambar yang mempermudah bayangan kalian untuk memindah globe, ya, memindah globe yang di atas ini yang bulat akan diubah menjadi bidang datar ini, flat maps, ya, ini seperti ini. Nah, ada ketentuan yang pertama adalah azimutal. Ini ada seolah-olah ada bidang gambarnya itu di atas, nempel di salah satu titik dari bola bumi itu, sehingga kalau diproyeksikan akan membentuk seperti ini. Ya, ini seperti ini titik kutubnya, misalnya ada lingkaran kutub dan seterusnya. Ini adalah flat maps, map atau peta yang datar. Kemudian yang kedua yang kerucut atau yang konik, ini menggunakan bidang proyeksi yang berupa kerucut, sehingga akan menghasilkan ya bidang gambar, garis-garis lintangnya akan berbentuk seperti ini, ya, tidak sejajar sebagaimana mestinya, tetapi melingkar begitu, ya. Ini namanya konik atau kerucut. Dan yang ketiga, ini bola bumi seolah-olah kita buat ada semacam silinder yang mewadahi bola bumi itu. Nah, nanti bola bumi itu akan kita gambar ke bidang silinder yang di sampingnya itu. Kalau silinder itu dibuka menghasilkan gambaran seperti ini. Ya, hasilnya adalah sebuah sistem garis lintang, garis bujur yang saling tegak lurus dan arahnya itu luasnya itu hampir sama. Ya. Nah, demikian kira-kira gambaran dari jenis-jenis proyeksi. Ya, kalian mungkin sudah punya gambaran sekarang. Oh, ternyata tidak langsung bisa digambar, ya, tapi harus ada tekniknya dulu. Nah, kita teruskan. Ini ada gambar semacam ini, kira-kira proyeksi apa nih? Ya. Ini ada bola bumi atau globe, ya. Terlihat di sana ada bidang datar, bidang proyeksi di atasnya. Ya. Ini adalah namanya tadi apa? Proyeksi azimutal. Ya. Jadi gambar akhirnya, jadi itu adalah terlihat ke sini. Jadi ini kebetulan bidang proyeksinya nempel di titik kutub utara. Ini di sini kutub utaranya. Ya. Kemudian setelah dilihat, diproyeksikan gambar seperti itu, ya, melebar. Sehingga azimutal ini cocoknya untuk wilayah yang bagaimana? Yang ya dekat kutub gitu, ya. Atau wilayah-wilayah yang apa namanya itu, yang dekat dengan bidang proyeksinya saja. Nah, makin jauh dari bidang proyeksi akan terjadi penyimpangan yang makin besar. Ya. Ini azimutal. Kemudian kita lihat lanjutkan. Ya. Ini yang apa gambar semacam ini adalah proyeksi silindris atau cylindrical. Ya. Tabung. Hasilnya adalah sebuah
gambaran tentang permukaan bumi ya, yang seolah-olah itu ditutup dengan di ekuator ini sama saja. Karena ini dibuka melebar menjadi bidang datar, sehingga kelemahan dari sistem silindris ini adalah ya, makin jauh dari ekuator maka terjadi penyimpangan yang makin besar, pulau-pulaunya makin lebar, makin luas. Contoh Greenland ini atau kutub tanah hijau ini ya, kutub utara ini dalam kenyataannya kan luasnya tidak seperti ini. Luasnya ya tidak jauh di atas dari Kalimantan atau Papua ya. Tapi karena ini dibuka, yang harusnya garis istana pertemuan dibuka dilebarkan, maka melebar. Antartika juga demikian, luasnya lebih besar sedikit daripada Australia, tapi ternyata setelah dibuat proyeksi semacam ini menjadi sangat luas. Ini proyeksi yang kedua yang silindris atau silindrikal. Kemudian yang ketiga ini adalah yang konik ya, atau kerucut. Nah, kalau kerucut ini ya memiliki kelebihan dibanding azimutal karena wilayah yang digambar hampir ya mendekati. Tapi tentu saja ada kelemahannya ya. Kalau konik ini juga tidak bisa menggambarkan seluruh permukaan bola bumi, tapi hanya sebagian saja wilayah yang akan dilihat, yang akan digambarkan. Ya. Ini adalah proyeksi. Ya. Nah, sekarang kita akan meneruskan dengan interpretasi peta tematik. Apakah kalian sudah tahu apa itu interpretasi? Iya, artinya adalah menjelaskan atau berusaha menerangkan atau menguraikan arti ya. Dari apa? Dari peta tematik. Jadi peta tematik itu artinya peta khusus dengan tema tertentu saja. Ya, misalnya dulu pada video sebelumnya sudah saya terangkan peta ekonomi, peta kebudayaan, peta wisata, peta perdagangan dan lain-lain. Ya. Nah, ini ada caranya ya. Interpretasi peta kita lihat dulu pengertiannya ya. Yaitu kegiatan membaca peta dengan memberikan penafsiran atau memaknai isi peta atas dasar simbol-simbol yang ada. Begitu. Jadi berusaha menafsirkan kira-kira peta ini maksudnya apa sih? Artinya apa? Ada apa di dalamnya? Maknanya apa? Ini menginterpretasikan peta, menafsirkan peta. Ya, interpretasi peta tematik. Next. Kemudian topik berikutnya adalah memperbesar dan memperkecil peta. Nah, kalian tentunya ketika saya bertugas ya, membuat peta itu ada kesulitan manakala atlas yang kalian salin ke kertas ukuran A3 itu berbeda. Mungkin atlasnya terlalu besar atau terlalu kecil. Nah, ini harus menggunakan teknik bagaimana memperbesar dan memperkecil peta. Ada 3 metode yang biasa digunakan. Yang pertama adalah menggunakan namanya metode grid atau memakai kotak-kotak, garis kotak. Jadi dibuat garis horizontal dan garis-garis vertikal dengan ukuran yang konstan ya, yang ekuivalen dengan gambar di peta asalnya. Kemudian yang berikutnya menggunakan alat yang disebut dengan pantograf. Ini alat untuk memindah gambar ya, atau peta ya, ke bidang gambar yang baru, namanya pantograf.
Nah, cara yang paling praktis ya tentunya dengan memfotokopi peta. Tapi ini tidak melatih keterampilan siswa untuk menggambar, karena fotokopi atau memfoto ini kan memang jelas persis ya, kan hasilnya. Tapi kan tidak tahu teknik atau caranya ya. Nah, kan bisa memfotokopi itu dikecilkan, dibesarkan gitu ya. Nah, tapi nanti yang akan kita lihat di sini adalah yang metode pertama dan metode yang kedua. Kemudian kita lanjutkan dengan bagaimana cara membuat sebuah peta ya, dari peta asal dengan menggunakan metode grid atau kotak-kotak. Misalnya ini adalah ada sebuah peta ya. Ini kita sudah melihat di sini ada garis-garis ya, garis vertikal 1 2 3 4 5 6 7 ya. Dan garis horizontal diberi nomor juga 1 2 3 4 5 6. Jadi garisnya diberi nomor ya, ini petanya sudah ada. Garis ini berarti dikatakan sudah ada ketahuan kan. Jadi misalnya wilayah ini daerah mana? Oh, daerah antara 21 dengan 12 kan gitu. Ya, perpotongan antara garis dan kolom. Ini memudahkan untuk memindah pada gambar yang baru. Nah, misalnya kertasnya ukurannya jadi sebesar ini. Nah, langkah pertama kalian buat dulu garis tepi, kemudian buat garis dengan ukuran yang tidak harus sama, karena ini besar lebih lebar, tapi jumlahnya sama. Jadi 1 2 3 sampai 7 ini sama ya kan? 1 2 3 sampai 7. Garis horizontalnya juga sama 1 sampai 6. Jarak antar garisnya sama. Kalau sudah mulailah kalian menggambar dari mana aja terserah. Ngikutin garis ini sesuaikan dengan gambar yang aslinya ini. Ya, ini namanya metode kotak-kotak. Kalau sudah diplot nama-nama kota, nama jalan, gunung, danau, sungai dan lain-lain. Kalau sudah diberi warna sesuai dengan ketentuan dan tulisan-tulisan yang menjelaskan. Dan dilengkapi dengan komponen-komponen peta yang lain gitu. Nah, seterusnya jika peta kita perbesar, maka tentunya skalanya akan berubah. Ya, tidak mungkin sama, ukurannya dirubah, peta skalanya tidak berubah, pasti berubah. Ada ketentuannya di sini. Jika kalian memperbesar peta, artinya peta asalnya lebih kecil dari peta yang digambar, maka itu sama dengan memperkecil skala. Ya. Nah, misalnya sebuah peta berskala 1:2 juta. Peta tersebut diperbesar 2 kali. Tentukan skala peta perbesarannya menjadi berapa? Ada yang tahu jawabannya? Nah, jawabannya adalah berapa? Karena dikalikan diperbesar 2 kali, maka adalah 1:2 juta kalikan 2. Ya, yang dikalikan 2 apanya? Penyebutnya yang menjadi skalanya menjadi apa? 1:4 juta. Oke. Sekarang sebaliknya kalau memperkecil peta itu sama dengan memperbesar skala. Memperbesar skala. Jadi misalnya peta berskala 1:3 juta diperkecil 3 kali. Ya. Dikecilkan. Maka berapa skala petanya sekarang? Nah, berapa? Iya, dikalikan 3 penyebutnya menjadi 1/3 juta. Gampang? Tentu saja gampang ya. Oke, sekarang yang kedua menggunakan tadi pantograf atau alat untuk memindah peta. Ini seperti ini kira-kira ya gambarnya. Jadi misalnya ada peta Indonesia akan kita pindah, ini yang Mister Stars ini ya. Ini bisa digerak-gerakkan tadi ubah ukurannya. Ya.
Ini untuk memindah dari peta asal, ini kertas gambarnya ini. Lokasi atau tempat pensilnya di sini. Ya. Ini jika kita gerakkan, ini akan bergerak, maka akan menjadi peta yang baru. Ini perlu ketelatenan juga tentu saja. Nanti kalau sudah hasilnya mendekati mirip ya dengan aslinya. Ini namanya pantograf. Pantografnya ini yang garis mistar kuning itu yang ada 4 mistar saling dihubungkan, ada baunya sehingga bisa digerakkan. Itu namanya adalah pantograf. Oke. Sekarang kita kembali ke tadi. Sudah tahu mengenai cara interpretasi. Sekarang bagaimana sih fungsi dari interpretasi itu? Ya. Interpretasi peta itu fungsinya adalah mengetahui berbagai objek geografi seperti gunung, pegunungan, sungai, danau, dataran rendah, dataran tinggi, laut, jalan kereta api, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, mengetahui daerah yang jarang dan yang padat penduduknya. Kemudian mengetahui persebaran barang-barang tambang atau mineral, mengetahui objek-objek wisata, mengetahui potensi apa yang tersimpan di dalam suatu daerah. Ya, potensi yang perlu diketahui, nanti kemudian akan dikembangkan menjadi industri atau apa saja yang bisa bermanfaat ya. Kemudian mengetahui jarak lurus antar kota atau antar dua tempat yang berbeda. Kalau jarak jalan misalnya kalian Jakarta Surabaya berapa jaraknya? Nah, kalian akan melihat di peta kelihatan. Ya, ditarik garis, kalikan skalanya ketemu. Ya. Kemudian mengetahui keadaan suatu wilayah, misalnya untuk kepentingan perhubungan. Nah, ini jelas. Kemudian mengetahui keadaan sosial budaya penduduk, misalnya mata pencaharian, persebaran sarana kota dan persebaran permukiman. Ini fungsi interpretasi. Next, ini contoh peta potensi ikan yang ada di perairan Indonesia. Ini contoh saja ya, jenis-jenis ikan tangkapan yang ada di laut-laut ada di Indonesia. Ini nanti diinterpretasikan di mana lokasinya, ikannya apa gitu kan. Baik. Kita teruskan dengan atlas sekarang. Ya. Atlas artinya apa? Masih ingat? Iya, atlas adalah kumpulan peta yang dibukukan, dijilid jadi satu. Ya. Saya yakin kalian di rumah juga atlas. Itu kan kalau kalian buka kan terdiri dari banyak peta. Ya. Peta ada atlas Indonesia, atlas dunia, ya, atau atlas world map, dan lain-lain. Atlas ini perlu kalian miliki kalau belajar geografi. Tanpa atlas, tanpa peta kan juga nanti meraba-raba sulit. Ya. Nah, ada beberapa jenis atlas yang perlu kalian ketahui. Atas dasar wilayahnya ada beberapa jenis atlas alam semesta, atlas tentang gugusan bintang, tata surya, dan lain-lain. Atlas dunia ini berarti mencantumkan negara-negara di seluruh dunia. Atlas nasional berarti berisi peta hanya meliputi sistem negara saja. Misalnya atlas Indonesia. Dan atlas regional ini meliputi beberapa negara atau beberapa wilayah, region. Ya. Dan atlas kota itu berarti atlas hanya meliputi satu kota ya, dikumpulkan jadi banyak dalam satu kesatuan ya. Jadi masing-masing mengumpulkan peta dari berbagai macam kota itu. Kemudian yang kedua adalah atas dasar tujuannya atlas dibedakan menjadi atlas referensi. Jadi atlas referensi itu atlas yang digunakan untuk rujukan ya, untuk
Rujukan itu artinya kalau ada sesuatu cari rujukannya di mana, cari sumbernya ya. Untuk patokan bagi para ahli. Atlas wisata ini berisi tentang objek-objek wisata, panduan wisata, rute perjalanan dan lain-lain. Kemudian atlas pendidikan tentunya isinya adalah informasi tentang pendidikan. Atlas atas dasar isinya ini dibedakan menjadi atlas umum. Jadi tidak dikhususkan tentang apa itu umum, apa saja ada gitu ya. Kemudian atlas tematik atau atlas khusus yang kedua. Kemudian kita lanjutkan sifat-sifat atlas itu apa sih yang harus dipunyai? Ya harus yang pertama adalah menarik. Ya, kalau nggak menarik cuma dong. Orang nggak akan tertarik membeli atau membuka atau apalagi mempelajari. Ini menarik dulu gambar, tata letaknya, hurufnya, warnanya begitu kan? Itu. Kemudian informatif itu artinya apa? Menyimpan informasi penting yang mudah dipahami oleh pengguna atau pembaca peta. Sistematis yang ketiga, artinya peta itu yang terdapat di dalam atlas itu berurutan, tidak melompat-lompat. Jadi sehingga orang-orang cari gampang, mudah ya. Jadi tidak asal atlas itu dibuat, harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sekarang seterusnya adalah tentang komponen atlas. Yang pertama adalah judul yang mencerminkan isi atlas secara keseluruhan. Yang pertama ada judul yang menarik, Atlas Indonesia, Atlas Dunia, Atlas apa misalnya Atlas Asia Afrika dan lain-lain. Daftar isi untuk memudahkan pengguna mencari daerah yang perlukan. Ini penting. Jadi seperti buku yang lain juga demikian, pasti daftar isi-isinya memudahkan. Misalnya kalian cari itu tidak harus buka per halaman lama. Bukan daftar isi, coba cari atlas itu kalian buka atau cari coba peta Jawa Barat. Nah, bukan daftar isinya. Jawa Barat halaman sekian, buka langsung ketemu. Kemudian ada petanya, tentu saja ya. Atlas ada petanya, kalau nggak ada bukan atlas namanya ya. Kemudian yang keempat memiliki daftar indeks, yaitu daftar nama geografi yang ada pada atlas. Jadi atlas itu indeks. Apa itu indeks? Kalian kalau punya atlas sudah dibagi pada bagian belakang. Itu ada halaman indeks atau daftar indeks. Itu ada nama-nama tertentu, ada kode di sebelah kanannya. Itu artinya apa? Kita lihat di sini. Ya. Misalnya ada indeks demikian, Bandung, Jawa Barat, B3, ya, spasi 18. Apa artinya? Ini jika seseorang ingin mencari di mana lokasi Bandung, ya, itu terletak di provinsi Jawa Barat pada atlas halaman 18 baris ketiga kolom B. Nah, gitu cara membacanya. Itu namanya indeks. Ini penting ya. Kemudian kita lanjut dengan bagian yang terakhir tentang globe. Globe itu sendiri sudah dikenal oleh manusia beberapa abad yang lalu untuk menggambarkan kondisi bumi ya, mengenalkan kepada orang atau manusia yang belajar tentang bola bumi. Tentunya perkembangannya juga cukup signifikan ya. Sehingga sekarang globe itu atau tiruan bentuk bola bumi yang berbola itu sudah terdapat di banyak tempat, bahkan di rumah-rumah saya kira juga ada yang punya ya. Globe itu berasal dari bahasa Latin globus yang artinya adalah bola. Bola kan bulat. Karena bumi ya berdasarkan bukti yang diketahui oleh para ahli itu bentuknya mirip dengan bola gitu. Kita lanjutkan. Posisi globe itu sendiri adalah ternyata tidak tegak. Ya, kalau itu kenapa globe kok miring? Ternyata miring.
Miringnya adalah 66,5 derajat pada garis ekliptika atau bidang edar bumi. Ya, dan miringan 23,5 derajat dari matahari. Nah, jadi kalau ini kan tegak, ya. Tapi kalau kita lihat tadi sebelumnya, ya, globe itu kan miring. Nah, ini sumbunya miring. Ini sumbu kutub utara, ini kutub selatan. Kalau sumbunya memang di sini kan tegak, tapi ini miring. Jadi antara sumbu tegak dengan sumbu ini adalah 23,5 derajat. Nah, demikian. Kalau kita lihat globe, ya, itu kita akan lihat garis-garis lintang, garis bujurnya, kalian memahami lebih jelas di situ. Oke. Kemudian ini adalah gambaran tentang pergerakan dari matahari, ya. Ketika bergerak seolah-olah matahari itu bergerak ke utara dan selatan secara periode. Padahal yang benar adalah mataharinya diam, tapi buminya yang bergerak berputar mengelilingi matahari. Jadi setiap tanggal kita mulai dari sini dari 21 Maret itu posisi matahari seolah-olah tepat di atas ekuator atau khatulistiwa. 21 Juni akan bergerak ke utara terus ke sana maksimal sampai 23,5 derajat lintang utara. Ya, 21 Juni. Kemudian setelah itu kembali lagi ke selatan menuju khatulistiwa. Mencapai khatulistiwa tanggal 23 September. Terus bergerak ke selatan sampai tanggal 22 Desember. Kembali lagi ke khatulistiwa. Makanya ketika ini 27 Juni kan di belahan bumi utara itu ada musim panas, di sini musim dingin, ya. Ketika matahari di sini musim panas, di sana musim dingin, dan seterusnya, begitu, ya. Bisa dipahami? Oke. Sip, ya. Nah, apa sih manfaat globe? Nah, yang pertama adalah mengetahui letak astronomis. Yang kedua untuk mengetahui gerak rotasi bumi. Yang ketiga untuk memperagakan gerhana bulan dan gerhana matahari. Yang keempat untuk menjelaskan perbedaan waktu. Kemudian yang kelima adalah untuk mengetahui luas wilayah. Ya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan tentang pengetahuan dasar matahari bagian yang ketiga. Sampai jumpa pada video pelajaran selanjutnya. Semangat terus.